Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, tabik pun. Halo semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian praktikum IPA dengan topik pengamatan ekosistem darat, perairan, dan udara, serta analisis rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Dalam video ini, kita akan mengamati secara langsung berbagai komponen biotik dan abiotik yang terdapat pada 3 jenis ekosistem, kemudian menganalisis bagaimana makhluk hidup saling berinteraksi melalui rantai makanan, jaring-jaring makanan, hingga membentuk piramida ekologi yang stabil. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih nyata mengenai hubungan antar makhluk hidup dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan kita. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Pada praktikum ini digunakan beberapa alat dan bahan untuk mendukung kegiatan pengamatan ekosistem darat, perairan, dan udara, serta penyusunan analisis rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi, yaitu seperti yang kita lihat di gambar dan alam sekitar serta makhluk hidup. Pemaparan hasil pengamatan. Yang pertama yaitu pengamatan ekosistem darat. Pengamatan ekosistem darat dilakukan pada area sawah atau perkebunan ladang yang memiliki berbagai komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik yang ditemukan antara lain tumbuhan seperti rumput, semak, pepohonan kecil, serangga, cacing tanah, burung, serta beberapa jenis hewan kecil lainnya. Komponen abiotik yang tampak meliputi tanah, batu, cahaya matahari, kelembapan, dan suhu lingkungan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ekosistem darat di lokasi tersebut berada dalam kondisi cukup seimbang. Interaksi antar makhluk hidup terlihat dari keberadaan serangga penyerbuk, pemakan daun, serta predator kecil yang hidup di area tersebut. Tumbuhan juga berperan sebagai produsen utama dalam proses aliran energi. Yang kedua yaitu pengamatan ekosistem perairan. Pengamatan ekosistem perairan dilakukan pada perairan sungai dan parit. Komponen biotik yang ditemukan antara lain ganggang, tumbuhan air seperti eceng gondok atau hidrilla, ikan kecil, kecebong, siput air, serta berbagai jenis plankton. Komponen abiotik yang diamati meliputi air, suhu air, intensitas cahaya yang masuk ke permukaan air, serta pH air. Ekosistem perairan tersebut menunjukkan hubungan yang erat antara produsen seperti fitoplankton dan ganggang dengan konsumen seperti ikan kecil dan invertebrata air. Aktivitas organisme di dalam air menunjukkan adanya aliran energi yang berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu pengamatan ekosistem udara. Pengamatan ekosistem udara dilakukan dengan memperhatikan organisme yang beraktivitas di ruang udara sekitar area perkebunan atau persawahan. Komponen biotik yang diamati meliputi burung, kupu-kupu, lebah, kapung, dan beberapa jenis serangga terbang lahangat. Komponen abiotik yang memengaruhi ekosistem ini antara lain suhu udara, cahaya matahari, angin, dan kelembapan. Dari hasil pengamatan, terlihat bahwa ekosistem udara sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan waktu pengamatan. Aktivitas organisme meningkat pada waktu pagi menjelang siang ketika intensitas cahaya optimal dan suhu lebih hangat. Yang keempat yaitu analisis rantai makanan. Berdasarkan hasil pengamatan pada ketiga ekosistem, dapat disusun beberapa contoh rantai makanan sebagai berikut ini. Pertama, ekosistem darat yaitu rumput dimakan belalang, dimakan katak, dimakan ular. Kedua, ekosistem perairan yaitu fitoplankton dimakan ikan kecil, dimakan ikan besar, dimakan burung pemakan ikan. Ketiga, ekosistem udara berbasis sumber makanan di darat yaitu nektar bunga dimakan lebah, dimakan burung kecil, dimakan elang. Rantai makanan tersebut menunjukkan aliran energi dari produsen tumbuhan menuju konsumen tingkat pertama, kedua, dan seterusnya. Yang kelima yaitu analisis jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan tersusun dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam satu ekosistem. Contoh jaring-jaring makanan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa organisme memiliki lebih dari satu sumber makanan. Misalnya, belalang dapat dimakan oleh burung, katak, atau laba-laba. Selanjutnya, ikan kecil dapat menjadi makanan bagi ikan besar, burung air, atau ular air.
Selanjutnya, serangga terbang dapat dimakan oleh burung kecil, kelelawar, atau capung besar. Hal ini menunjukkan bahwa jaring-jaring makanan lebih menggambarkan kondisi nyata dibandingkan rantai makanan tunggal. Yang keenam yaitu analisis piramida ekologi. Berdasarkan pengamatan, piramida ekologi dapat disusun sebagai berikut. Pertama, piramida jumlah. Produsen tumbuhan atau fitoplankton memiliki jumlah paling banyak, diikuti konsumen primer seperti serangga atau ikan kecil, kemudian konsumen sekunder seperti katak atau ikan besar, dan paling sedikit konsumen puncak seperti ular dan burung predator. Kedua, piramida biomasa. Biomasa tumbuhan atau fitoplankton berada pada tingkat tertinggi, sedangkan biomasa predator jauh lebih rendah karena jumlah individunya semakin sedikit. Ketiga, piramida energi. Energi berkurang pada setiap tingkat trofik. Produsen memiliki energi terbesar karena mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Energi yang diteruskan ke konsumen primer, sekunder, hingga predator puncak semakin berkurang. Inilah hasil penelitian praktikum IPA saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.